Assalamualaikum anak-anak sekalian, kembali lagi bersama saya Ibu Ardini pada mata pelajaran konstruksi bangunan. Nah, pada subbahasan kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis konstruksi bangunan irigasi. Tujuan pembelajaran pada bab kali ini itu ada 3. Yang pertama itu, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis bangunan irigasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dan kegunaan jenis bangunan irigasi. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami bagian konstruksi dari jenis bangunan irigasi. Apa sih yang dimaksud dengan konstruksi bangunan irigasi? Konstruksi bangunan irigasi adalah sebuah bangunan yang diperlukan untuk menunjang pengambilan dan pengaturan air irigasi yang ada di wilayah tertentu. Oke, kita lanjut. Jenis pertama. Jenis yang pertama yang akan kita bahas adalah bangunan utama. Nah, bangunan utama itu dimaksudkan sebagai penyadap dari suatu sumber air untuk dialirkan ke seluruh daerah irigasi yang dilayani. Berdasarkan sumber airnya, bangunan utama dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada bendungan, pengambilan bebas, pengambilan dari waduk, dan yang terakhir adalah stasiun pompa. Nah, berikut disajikan gambar berupa contoh bangunan utama. Nah, selanjutnya kita masuk jenis yang kedua. Jenis yang kedua itu adalah bangunan pembawa. Apa sih bangunan pembawa itu? Bangunan pembawa itu memiliki fungsi untuk membawa atau mengalirkan air dari sumbernya menuju petak-petak irigasi. Bangunan pembawa itu meliputi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan saluran kuarter. Nah, ini ada contoh saluran primer dan tersier. Nah, contoh yang pertama ini saluran primer atau yang biasa kita sebut saluran induk. Ini ada gambarnya itu ada di daerah irigasi Cigasong, itu ada di Majalengka ya. Nah, ini ada saluran tersier, bisa dilihat sendiri. Nah, saluran tersier ini biasanya ada di sekitar pinggiran-pinggiran sawah. Nah, kita lanjut bagian yang ketiga. Bangunan bagi dan sadap. Bangunan bagi merupakan bangunan yang terletak pada saluran primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi untuk membagi air yang dibawa oleh saluran yang bersangkutan. Bangunan pengatur dan pengukur. Nah, bangunan pengatur muka air itu dimaksudkan untuk mendapat mengatur muka air sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan bangunan pengukur dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi mengenai besar aliran yang dialirkan. Nah, ini ada contoh dari bangunan pengukur. Kalian bisa lihat sendiri kan ya anak-anak. Yup. Sekarang kita masuk ke bangunan drainase. Bangunan drainase dimaksud untuk membuang kelebihan air di petak sawah maupun saluran air. Kelebihan air di petak sawah dibuang melalui saluran pembuang. Jangan salah loh ya. Nah, sedangkan kelebihan air di saluran dibuang melalui bangunan pelimpah. Bangunan drainase juga ada loh di sekitar kita. Kalian bisa lihat kalau kalian lagi jalan kaki di pinggir-pinggir jalan, di trotoar, itu biasanya di bawahnya itu adalah bangunan drainase. Gunanya buat apa? Nah, gunanya itu misalkan pada saat hujan deras, nah, air-air yang menggenang di jalan itu akan teralirkan ke drainase. Nah, dari drainase akan disalurkan lagi ke saluran-saluran pembuang yang berujung ada di sungai. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh bangunan drainase. Yang pertama, itu ada drainase yang ada di pinggiran sawah. Yang kedua, yang biasa kita lihat di pinggiran jalan ya.
Nih, kalian bisa lihat sendiri contohnya. Nah, ini ada bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap ini berfungsi sebagai pelengkap bangunan-bangunan irigasi yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya tadi oleh saya ya anak-anak. Nah, bangunan pelengkap ini berfungsi untuk memperlancar para petugas dalam eksploitasi dan pemeliharaan saluran air. Bangunan pelengkap dapat juga dimanfaatkan untuk pelayanan umum. Nah, selesai deh materi pendahuluan pada bab jenis-jenis konstruksi bangunan irigasi. Sampai jumpa di lain pertemuan, murid-murid kesayanganku.